Kita akan bahas kesaksian di sidang PK Saka Tatal bersama pengacara Saka Tatal Alois Ferdinand dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Mas Alois juga Pak Hipnu. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Saya ke Mas Alois dulu. Dari kesaksian sejumlah saksi di sidang PK Saka Tatal, apa yang pihak Anda simpulkan, apakah semakin memperkuat bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam pembunuhan Vina? Mas Alois? Terima kasih. Ya, kedengeran. Ya. Kebetulan saya menggantikan Pak Alois, salah satu tim dari pengacara Oke, Saka Tatal. dengan Mas siapa? Nama saya Herudin, Mbak. Mas Hairudin. Terima kasih. Ya. Silakan Mas Hairudin. Ya, setelah mendengarkan banyak sekali keterangan saksi tadi, mulai dari tadi pagi sampai menjelang malam, saya dalam beberapa kali live di media, pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah, karena saya berlatar belakang hukum pidana, saya sampaikan dan saya tanyakan berhubungan dengan hukum pembuktian. Oke. Alat bukti lain apa yang digunakan selain mengejar pengakuan? Saya sampaikan seperti itu. Sebelumnya pernah dijawab, salah satunya dalam bentuk saintifik adalah visum. Nah, disebutkan bukti visum tidak sedikit pun mengarah ke siapa pelakunya. Misalnya berhubungan dengan visum pemerkosaan. Sekalipun ada, tidak pernah dites DNA siapa pemilik sperma tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa terjadi kematian. Sedangkan dalam kesimpulan visum hanya menyebutkan terjadi kematian tidak wajar, tapi tidak menjelaskan siapa yang melakukan pembunuhan. Okay. Nah, kemudian berhubungan dengan hasil persidangan tadi, sangat jelas sekali mulai dari cara mencari keterangan, sangat diutamakan tindakan kekerasan dan sangat dramatis, terutama berhubungan dengan keterangan Aldi tadi, sampai tim kita, Saudara Farhat Abbas, sampai menangis dan hampir banyak orang di sekitar persidangan sangat iba melihat kondisi seperti itu. Oke. Seperti kencing disuruh minum. Oke, Mas Hairudin. Nah, bicara soal apa yang ada di persidangan ini, yang jadi pertanyaan publik juga begini. Kan ini kasusnya tindak pidananya pembunuhan, berkas perkaranya. Nah, saat ini pihak Anda ini mengarahkan bahwa ingin dibuktikan di persidangan bahwa tindak pidananya bukanlah pembunuhan tapi kecelakaan. Kenapa disimpulkan tindak pidana yang berbeda? Kenapa diajukan lagi perkara yang berbeda? Mohon maaf, Mbak, ini yang ditanyakan ke saya ya? Iya, Mas Hairudin. Oh iya. Ya, dari kejadian, hampir banyak saksi menjelaskan dan mengarahkan hal itu kepada tindak pidana kecelakaan. Karena misalnya dikatakan pembunuhan, ada sabetan samurai, beberapa saksi tadi menjelaskan tidak pernah melihat ada trauma tajam di situ. Nah, hal itu kan menjadi menarik, karena ketika dicek kendaraan, posisi jatuhnya hampir sama dengan posisi memarnya. Seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ada dua hal sebenarnya yang ada di pikiran saya. Pertama, apakah dengan tadi sejumlah saksi bilang ada tekanan yang diberikan untuk memberikan keterangan, ini bisa akhirnya jikalau memang terbukti itu ada intervensi, bisa membatalkan putusan hukum terhadap kasus ini, Prof. Hipnu? Iya, gini Mbak Friska, ini tampaknya persidangan ini ada dua perspektif ya. Iya. Perspektif pertama itu kan sebetulnya masalah terkait dengan peninjauan kembali. Iya. Peninjauan kembali terhadap Saka Tatal kan itu. Berarti Saka Tatal ada di tempat atau tidak, berperan atau tidak, mempunyai terkaitan tidak sebagai penyertaan atau tidak. Tapi tampaknya dalam persidangan bergeser pada suatu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Iya. Ini yang menjadi bias kan gitu kan. Iya. Sehingga takut saya nanti fokus terhadap Saka Tatal tidak. Itu. Tapi terhadap fokus yang 7 terdakwa yang sekarang sudah dipidana itu sangat menarik. Iya. Karena bukan perkara pidana gitu loh. Iya, ini yang kita harus lihat benang merahnya seperti itulah. Jadi agak bias Mbak. Satu itu yang kedua itu. Iya. Yang ketiga gini Mbak Priska, ini menarik ketika suatu pemeriksaan mengejar pengakuan, apalagi dengan kekerasan-kekerasan,
berpotensi ada suatu pemaksaan. Karena Ya. kalau kita lihat asas inquisitur itu pemeriksaan sebagai objek, itu biasanya kalau kita lihat kajian kriminalistik, itu mengarah suatu pemaksaan, suatu peristiwa tertentu. Mhm. Nah, sekarang pertanyaannya, ini agak menarik, kita tidak pada masa perkaranya. Kalau pemaksaan kemudian kekerasan, berarti ada pemaksaan terhadap suatu perkara tertentu. Misalkan yang tadinya tadi kecelakaan diarahkan ke arah pembunuhan. Ya. Ini persis kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi pada kekerasan yang ada dalam rangka mencari pengakuan, tapi yang berbeda dengan arah yang terjadi. Mhm. Ini yang menarik dari suatu kasus ini. Tapi kalau Ya. kita berbicara pada kasus yang pokoknya, ini kan bicara pokoknya berarti kan, Ya. tinggal bukti-bukti yang disampaikan tadi didukung dengan bukti-bukti saintifik yang lain. Ya. Itu dua dimensi berbeda, Mbak. Prof. Hipnu bantu juga untuk menjelaskan ke publik, karena dalam perspektif saya misalnya sebagai sarjana hukum, kan dalam tindak pidana ini kan harus jelas berkas perkaranya, meskipun misalnya secara material itu benar, tapi secara beracaranya pun harus benar. Jikalau ada bias dalam PK ini, semestinya seperti apa proses beracaranya agar dalam pembuktian ini tidak bias? Untuk membuktikan apa begitu, Prof. Hipnu? Ya, disinilah kalau kita lihat kan ada pemohon termohon. Hakim sebagai wasit harus tegas. Ini yang diperiksa apa? Apakah perkara pokok awalnya? Apakah kedudukan sakatata? Tapi tampaknya hakim membiarkan ke sana kemari sehingga pokok perkara yang diajukan PK itu tidak tersentuh. Tapi adalah pada pokok perkara awal terhadap peristiwa pidana. Apakah peristiwa pidana pembunuhan? Apakah peristiwa pidana kecelakaan atau kecelakaan tunggal? Ya. Biasa di situ, jadi hakimnya harus mengkat ini sebagai moderator dalam suatu persidangan. Ya. Nah, Mas Hairudin tadi untuk menjelaskan juga ini, sebenarnya fokus dari tim Anda, apakah lebih ke membuktikan soal sakatatalnya atau pokok perkara awalnya, seperti yang tadi disampaikan Prof. Hipnu, apa yang ingin jadi fokus di persidangan ini? Ya, kami berprinsip dalam perkara ini tidak ada yang bias, Pak Hipnu. Ini dikarenakan jelas poin pertama, ketika dalam peristiwa kejadian yang dituduhkan tidak pernah sakatatal berada di lokasi. Nah, pertimbangan pertama adanya kecelakaan, kami dalam PK lebih sepakat adanya kecelakaan tunggal karena dibuktikan oleh saksi yang lain. Tapi fokus kami ingin menjelaskan bahwa tidak pernah ada peristiwa pembunuhan, apalagi pemerkosaan. Nah, memang tidak secara jelas disebutkan dalam persidangan, tapi dalam pertimbangan uraian kami sudah kami sampaikan. Memang fokus dari hakim dari tadi menjelaskan tentang nopum, mulai dari nopum foto nomor 1 sampai nomor 5, kemudian nopum keterangan saksi-saksi seperti Liga Akbar dan Liga Akbar dengan Liga Akbar dengan Ripaldi yang sangat dramatis yang kita saksikan tadi. Kalau secara ilmu pembuktian, mungkin sama saya dengan Bapak, secara alat bukti sangat lemah sekali. Satu alat bukti saja belum tentu bisa diterima, karena itu bentuknya pengakuan. Sesuai sekali dengan penjelasan dari Kapolri melalui Wakapolri, menjelaskan bahwa cara pengungkapan suatu peristiwa pidana tidak dilakukan dengan scientific crime investigation. Oke. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik untuk bisa diakui sebagai novum dari pihak Anda apa saja? Tidak ada, menurut kami tidak ada, termasuk visum. Karena tantangan pertama saya, setiap ada live di TV, saya sampaikan alat bukti apa saja atau alat bukti apa selain mengejar keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti. Disebutkan visum tidak relevan. Kenapa saya bilang tidak relevan? Karena tidak menjelaskan siapa yang melakukan pembunuhan itu. Kemudian di visum menyebutkan hanya trauma tumpul, sedangkan di putusan disebutkan trauma tajam. Dan beberapa saksi melihat bahwa tidak ada sabetan samurai sebagaimana dalam dakwaan jaksa. Oke, nah Prof. Hipnu, kalau dari kasus ini pembuktiannya tadi menurut kuasa hukum bahwa ini tidak bias, tapi agar nanti kan kalau bicara soal putusan itu input dan output harus sama ya Prof ya. Jadi inputnya apa, sidangnya apa, prosesnya keluarnya juga harus sama terkait itu. Nah, bagaimana agar ini inline dari mulai inputnya sampai outputnya sampai keputusan nanti? Ya, makanya saya melihat pokok permohonannya kan PK terhadap sakatata.
berarti kan melihat bagaimana peran Sakatata, kan itu kan. Sakatata itu berperan atau tidak, turut atau tidak, ada atau tidak. Itu fokusnya seperti itu kalau kita penelitian itu. Iya. Jadi tidak ke awal pokok perkara. Awal pokok perkara bagus, tapi tidak fokus pada Sakatatanya. Itu bagus semua karena memang sejak awal perkara ini kalau kita diskusikan mesti kembali ke awal, Mbak. Karena ke awal itu nggak jelas gitu. Iya, iya. Jadi apapun yang diskusi mesti ke awal. Tapi Pak, karena kita kemarin sudah acaranya sudah persidangannya PK, berarti pada subjek hukumnya apa? Sakatata. Bagaimana peran Sakatata? Di mana? Kena apa? Caranya apa? Apa yang terjadi? Itu yang fokus sebetulnya menurut saya. Prof, kita nggak bisa bicara seperti itu kalau objeknya atau Sakatatalnya sendiri tidak berada di lokasi, Prof. Iya. Gimana kita akan bicara seperti itu? Artinya ketika seorang yang melakukan tindak pidana, yang diduga melakukan tindak pidana atau terpidana sekarang tidak berada di lokasi, pembicaraan terkait tindak pidana ya berarti gugur. Kalau Pak Susno Duaji bilang tidak ada pembunuhan di lokasi tersebut, gitu loh. Berarti putus di situ, Prof. Oke, Kita nggak bisa bicara lagi unsur-unsur pidana. Oke, di situ. kalau Prof Hipnu lihat apakah harus dibuktikan misalnya Sakatatal di mana saat itu sedang apa untuk membantahkan apa yang ada di berkas perkara seperti itu, fokus ke subjeknya. Apa begitu? Iya, kalau saya seperti itu. Kalau yang terkait dengan 6 terdakwa untuk memastikan itu bukan perkara pidana, oke, saya sepakat itu. Kalau sepakat. Tapi Sakatata seawal kan terkait dengan ketidakadaan di tempat, gitu loh. Kalau saya kan misalnya dari media kan, gitu kan. Permohonannya kan seperti itu. Memang kalau kita putar lagi, Mbak, mesti ke awal lagi. Karena awal itu sudah. Karena awalnya sumir ya, tidak jelas juga awalnya. Iya. Duduknya ke sana gitu. Kalau semua larinya ke sana. Jika kalau ketika awalnya itu belum ada suatu kepastian apakah pembunuhan, apakah itu kembali ke sana lagi kalau kita berdebatan sampai akhir. Begitu Pak, menurut saya Pak. Nah, kalau dari Mas Hairudin, agar memang nanti di persidangan itu dibuktikan bahwa Sakatatal ini bukanlah subjek hukum yang patut dikenakan pidana, itu apa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pihak Anda? Ya, tadi dalam penjelasan ada saksi Jaka yang menjelaskan bahwa Sakatatal itu pergi ke bengkel. Walaupun dalam keterangannya tadi hakim ketika mensidangi perkara anak Sakatatal dibentak. Hakim waktu itu membentak anak Sakatatal dan mengatakan itu bohong, nggak mungkin bengkel buka malam-malam. Ini kan walaupun hakim yang menyampaikan adalah bentuk persangkaan tanpa didukung oleh bukti yang lain. Hal-hal seperti ini yang menjadi catatan kami yang kita jadikan saksi dalam persidangan tadi. Dan banyak bukti relevan yang menjelaskan bahwa anak Sakatatal tidak ada dalam peristiwa pidana tersebut. Oke, nah bukti bahwa Sakatatal tidak ada dalam peristiwa pidana 8 tahun lalu, apakah bukti-buktinya masih ada? Misalnya waktu itu Saka di mana, masih ada rekam jejaknya, adakah demikian Mas? Secara digital yang harus misalnya. Menjelaskan itu seharusnya polisi. Nah, dari awal memang banyak keanehan tentang tidak dibukanya CCTV, tidak dibukanya alat komunikasi, media sosial, tidak dilakukan tes sidik jari. Jadi soyakyahnya pihak kepolisian sudah mengakui hal itu bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan scientific crime investigation. Walaupun kita katakan oknum waktu itu. Artinya dengan lemah pembuktian ini, ya peristiwa pidana tetap kami simpulkan tidak ada. Nah Prof Hipnu, pintu masuk untuk membuktikan bahwa subjek hukum ini sebenarnya tidak terlibat dalam peristiwa pidana, atau apakah butuh dibuktikan bahwa tidak ada peristiwa pidananya, itu seperti apa novum yang bisa dijadikan ya bukti baru diakui sebagai novum? Ya, kalau saya melihat fokus tadi kepada PK Sakatata, fokusnya itu karena Sakatata itu anak yang tidak punya kemampuan bertanggung jawab, anak yang belum paham terjadi suatu peristiwa, anak yang belum tahu keadaan seperti apa yang terjadi ketika itu. Nah, kalau itu yang terjadi dipaksakan itu agak menarik. Berarti Sakatata memang orang yang tidak tahu. Kalau toh ada itu dia tahu apa-apa. Itu kunci saintifik terhadap Sakatata. Karena waktu itu kan anak di bawah umur. Posisi sebagai anak itu ya Prof ya, pintu masuknya. Saya melihatnya seperti itu. Kalau kita analisis secara tepatnya, anak ini belum tahu apa-apa. Kok sampai di sana? Apakah sampai di sana? Kan itu Mbak. Nah, itu saya kira menarik untuk bisa lepas Sakatata. Jadi bukan pokok perkara, tapi Sakatata itu posisinya seperti apa? Sebagai subjek hukum karena sebagai anak di bawah umur. Gitu. Berikutnya kalau dari... Yang menarik. Ya, silakan. Kalau selaku anak yang menarik, karena ini mungkin belum diungkapkan. Tidak pernah dilakukan diversi
dalam rangka restoratif justice. Penjelasan daripada jaksa menyampaikan ancaman hukuman di atas 7 tahun ke atas tidak ada restoratif justice ataupun diversi. Nah, saya sampaikan di situ, walaupun nggak saya sampaikan di depan media, saya sampaikan di sini bahwa ada kata dan di situ. Dan bukan pengulangan tindak pidana, bukan residip. Artinya itu bentuk akumulatif. Jadi seharusnya wajib dilakukan diversi atas dasar Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan SEMA yang berhubungan dengan diversi ataupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini tidak dilakukan. Oke, Prof. Hipnu, semestinya ini diangkat ke persidangan? Ya, itu peran penting. Makanya sejak awal kemarin saya katakan, berbicara anak itu bicara subjek, bicara proses. Bicara proses. Kalau sampai diketahui prosesnya itu sampai tidak dilakukan, berarti ada suatu kesalahan, bisa batal. Itu loh. Ini yang menarik. Anak itu harus bagaimana meletakkan sebagai orang yang jangan sampai trauma ke depan. Itu, Pak. Makanya hukumannya pun 8 tahun kan, nggak sampai seperti yang lain. Karena anak itu tidak ada pidana mati, tidak ada seumur hidup. Karena berpikir 13 itu maksimal. Karena bisa berkembang kehidupannya seperti nanti setelah keluar gitu. Oleh karena itu cara penyelesaian tadi misalkan diversi kenapa tidak dilakukan. Itu poin penting, Mbak. Itu nilai yang strategis itu. Bagaimana subjek hukumnya ketika itu sih kata-kata. Itu keren itu kalau itu. Tapi bukan yang lain lah. Ini bisa poin membebaskan kata-kata kalau sudah masuk seperti itu. Jadi Prof. Hipnu mintanya adalah kalaupun ini yang dikejarnya untuk membebaskan status narapidana meskipun sekarang sudah mantan narapidana, jadi membersihkan nama Saka Tatal semestinya itu yang dikejar ya Prof ya? Menurut saya seperti itu Mbak Prisya. Oke, Pak Hairudin terakhir saja apa yang disiapkan untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat? Artinya apa bukti yang menunjang untuk di persidangan yang akan dihadirkan berikutnya? Untuk berikutnya kita sudah menghadirkan ahli karena pesan dari Prof. Hipnu, ahli anak pun kita hadirkan. Ahli berhubungan dengan manajemen penyidikan, Bapak Susno Duaji, Ugroseno kita hadirkan. Berhubungan dengan ahli hukum pidana Pak Muzakir kita hadirkan. Berhubungan dengan psikologi forensik Indra Giri kita hadirkan. Ya mudah-mudahan dapat memberi petunjuk untuk semakin terangnya ada atau tidak peristiwa pembunuhan ataupun pemerkosaan ini. Baik. Demikian. Nanti kita akan lihat berikutnya adalah masih dalam PK Saka Tatal untuk membuktikan apakah terlibat atau tidaknya Saka Tatal. Pembuktian terus dilakukan dengan ahli berikutnya yang akan dihadirkan di muka sidang. Terima kasih Mas Hairudin, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat malam.